Nama salah satu pemain timnas Indonesia, Eliano Rensder, akhir-akhir ini menjadi perbincangan terutama di media sosial. Hal ini penyebabnya karena ia dicoret oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong di 2 laga, baik saat timnas melawan Cina dan terakhir ketika kontra Jepang. Apa yang menyebabkan Eliano Rensder dicoret Sintayong? Seperti diketahui, Eliano adalah salah satu pemain yang dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Ia sudah tercatat 3 kali dipanggil timnas. Eliano pun sempat menjalani debutnya bersama timnas Indonesia ketika melawan Bahrain, tetapi setelah itu dia dicoret saat melawan Cina dan juga Jepang. Soal tidak masuknya Eliano, pelatih Sintayong angkat bicara. Soal Eliano tidak dapat masuk ke skuad karena menurut saya belum baik, ujar Sintayong pasca laga melawan Jepang beberapa waktu yang lalu. Masih susah bagi dia, Eliano, untuk masuk ke skuad saat ini, jadi saya memilih seperti itu, jelas Sintayong. Sementara itu, Ketua Badan Timnas Sumarji memberikan pandangan. Menurutnya kemampuan Rensder masih membutuhkan peningkatan, terutama dalam hal fisik untuk bersaing dengan pemain lain. Sumarji juga memastikan evaluasi terhadap Rensder dilakukan secara berkelanjutan selama sesi latihan timnas. Bahkan Sumarji mengklaim kalau Eliano menerima dirinya dicoret Sintayong. Eliano pribadi yang sangat baik dan dia berupaya untuk bisa menerima tak masuk ke dalam skuad, dan itu dia sudah perbaiki dan tetap semangat. Dia berupaya agar dirinya mampu bersaing di posisi dia, ujar Sumarji di Stadion Madia. Soal lawan Arab Saudi akan diturunkan atau tidak, Sumarji mengatakan akan dilihat nanti perkembangannya Eliano. Tidak dimasukkannya Eliano dalam skuad Garuda dalam 2 laga ternyata mengundang reaksi dari para fans sepak bola nasional. Ada yang masih belum menerima pencoretan Eliano. Mereka menilai tidak fair bila sekelas pemain era divisi Liga Utama Belanda tidak masuk skuad. Terlepas dari itu, ternyata sosok Eliano Rensder begitu dicintai dan disayangi, bahkan diperhatikan oleh para fans. Ini terbukti begitu banyak cindera mata atau hadiah yang diterima oleh Eliano Rensder. Perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin berat. Ini terjadi pasca kekalahan 0-4 dari Jepang. Posisi Indonesia pun kini bertengger di dasar klasemen sementara grup C dengan poin 3. Salah satu media asing, Footy Ranking, memprediksi kalau peluang timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia cuma 16% saja. Menurut media itu, kemungkinan besar timnas akan finish di peringkat kelima atau ke-6 grup C. Prediksi boleh saja, tapi peluang Jai Ijes dan kawan-kawan belum tertutup sebab masih menyisakan 5 pertandingan, yakni 3 home dan 2 away. Untuk bisa membalikan prediksi tersebut, timnas Indonesia minimal harus memenangkan 3 laga kandang. Jika memenangkan ketiga laga itu, poin Indonesia menjadi 12 dan kemungkinan bisa menduduki peringkat keempat. Salah satu laga kandang terdekat adalah melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Pertandingan ini harga mati harus dimenangi timnas agar bisa menjaga asa. Memang tidak mudah bagi timnas untuk memenangi pertandingan tersebut, apalagi timnas Indonesia baru saja kalah dari Jepang. Bagi PSSI sendiri akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap timnas Indonesia pasca melawan Arab Saudi mendatang. Termasuk diantaranya adalah soal nasib pelatih timnas Sintayong. Semua tadi kita mau evaluasi besar-besaran, kata Erick Thohir di Senayan. Soal kemungkinan pergantian pelatih Sintayong jika kalah lagi, Erick Thohir tak bisa menjawab. Saya tidak bisa berkomentar seperti itu karena kita melihat tadi setelah melawan Arab Saudi baru ada evaluasi, jelas Erick Thohir. Sebagai fans atau pecinta timnas, kita tunggu saja. Meski ada yang meminta Sintayong out, tapi ada juga yang masih menginginkan Sintayong tetap melatih. Pembuktian akan terlihat melawan Arab Saudi nanti di GBK Senayan, Jakarta. Semoga saja timnas dapat menang sehingga peluang lolos masih tetap terbuka.